Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi. Saya dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Iksan Gorontalo. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Manajemen Agribisnis dengan bobot 3 SKS yang terdapat pada semester genap. Jadi mata kuliah Manajemen Agribisnis ini terdapat pada semester genap. Adapun teknik pengajaran saya yang akan saya jelaskan kali ini yaitu dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery akan menjelaskan tentang apa yang akan dijelaskan dalam materi pada mata kuliah ini. Kemudian interaction itu akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses belajar mengajar. Kemudian assessment itu akan menjelaskan bagaimana saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif di dalam kelas atau di dalam proses pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu mata kuliah Manajemen Agribisnis. Manajemen Agribisnis adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Iksan Gorontalo. Mata kuliah ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai bagaimana peran manajemen agribisnis tersebut yang menyangkut masalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan yang perlu dilakukan serta kondisi apa saja yang memberikan pengaruh di dalam menentukan manajemen agribisnis untuk menentukan dan mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara optimal, dalam artian bagaimana sehingga kegiatan agribisnis tersebut dapat berjalan secara cukup efisien dan efektif. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan inovasi dalam berbagai bidang bisnis, maka perlu diperkenalkan kepada para peserta didik bagaimana konsep dasar ilmu agribisnis serta ilmu terapan kewirausahaan lainnya agar mampu mengaplikasikan perencanaan usaha, bagaimana menilai kelayakan usaha, kemudian bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi, serta bagaimana caranya memahami berbagai macam aspek pemasaran dan beberapa faktor penting lainnya dalam bidang agribisnis. Manajemen agribisnis yang dijabarkan dalam mata kuliah ini antara lain membahas tentang sepintas tentang agribisnis, kemudian pembangunan agribisnis, manajemen dalam agribisnis, badan-badan usaha agribisnis, prinsip-prinsip ekonomi dalam agribisnis, teori permintaan dan penawaran, elastisitas, serta beberapa teori dan implementasi yang berhubungan dengan manajemen pemasaran. Karena mata kuliah ini memerlukan kemampuan analitik yang mendalam dari mahasiswa, maka mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6, di mana mahasiswa semester 6 tersebut telah menyelesaikan atau lulus mata kuliah pengantar manajemen, manajemen operasi, kewirausahaan, manajemen akuntansi, statistika dasar, serta beberapa mata kuliah dasar lainnya dalam bidang manajemen. Selanjutnya, apa yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini terkait pada aspek delivery. Sebelum saya menjelaskan apa yang akan saya bawakan atau delivery dalam mata kuliah ini,
terlebih dahulu saya menyampaikan apa yang diharapkan dari mata kuliah yang kita lihat dari capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah manajemen agribisnis yaitu meliputi yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep ilmu agribisnis dan ilmu terapan kewirausahaan serta mampu memahami konsep dasar kewirausahaan yang meliputi sifat, sikap, dan perilaku wirausaha. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan perencanaan usaha dan menilai kelayakan usaha serta mampu memahami cara meminjam modal. Nah, yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami aspek manajemen pemasaran dan strategi bagaimana memasarkan produk serta mampu melakukan implementasi, identifikasi pesaing bisnis dan mengenal risiko bisnis. Agar mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan beberapa topik-topik yang akan dibahas selama 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya itu adalah ada mid test dan final test. Kemudian beberapa materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah diantaranya sepintas tentang agribisnis, pembangunan agribisnis, manajemen dalam agribisnis, badan usaha agribisnis, prinsip-prinsip ekonomi dalam agribisnis, teori permintaan dan penawaran, kemudian elastisitas, aplikasi teori permintaan dan penawaran, pembiayaan agribisnis, kemudian pembiayaan agribisnis dalam kurung biaya modal, kemudian konsep pengambilan keputusan dalam agribisnis. Kemudian pengambilan keputusan dalam agribisnis serta pemasaran dalam agribisnis. Agar mata kuliah ini dapat terstruktur, maka saya menyampaikan perkuliahan dengan beberapa cara, yaitu dengan memberikan materi, kemudian ceramah dan diskusi. Dengan menggunakan buku ajar sebagai referensi utama, yaitu karya Muhammad Firdaus dengan judul Manajemen Agribisnis. Kemudian buku referensi utama yang kedua itu adalah buku E. Gumbira Said Aharis Intan dengan judul Manajemen Agribisnis. Kemudian selanjutnya saya juga menggunakan buku pendukung, yaitu karya dari Silvana Maulidah dengan judul Manajemen Agribisnis, kemudian buku dari Kasmir dengan judul Kewirausahaan, kemudian buku dari Kusnadi, Marwan dan Kadarisman Sumeidi dengan judul Pengantar Bisnis dan Wirausaha. Nah, selain itu, untuk menambah pengetahuan mahasiswa, saya juga memberikan tambahan pengetahuan dari jurnal-jurnal yang membahas tentang topik-topik seputar manajemen agribisnis yang dianggap relevan dengan materi yang dibahas. Nah, saya lakukan ini agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana perkembangan dari keilmuan ini. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan dalam kelas pada mata kuliah manajemen agribisnis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai interaction atau bagaimana sih interaksi saya dengan mahasiswa di kelas agar proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan baik dan efektif. Nah, dalam perkuliahan ini saya menggunakan beberapa saluran komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan. Yang pertama, komunikasi di dalam kelas.
Di dalam kelas, saya selalu mendorong mahasiswa agar berpartisipasi aktif untuk bertanya atau sekedar menyampaikan pendapat atau mengemukakan isu-isu penting yang relevan dengan topik yang dibahas. Ini saya lakukan agar proses pembelajaran atau proses belajar mengajar ini berjalan secara komunikatif atau dua arah. Yang kedua, saya selalu berkomunikasi dengan mahasiswa dengan menggunakan media WhatsApp Group. WhatsApp Group ini sebagai sarana untuk berdiskusi di luar kelas. Di dalam grup WhatsApp ini atau WA Group ini, saya juga selalu melemparkan topik-topik terkini agar diskusi tetap berjalan di dalam grup tersebut. Jadi tidak mengandalkan pembelajaran di luar kelas, tapi juga di luar kelas, yaitu di WhatsApp Group. Nah, kita masuk ke aspek ketiga yang saya gunakan dalam pembelajaran, yaitu aspek assessment atau penilaian. Aspek assessment ini adalah bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan perkuliahan, saya selalu menjelaskan tentang kontrak perkuliahan yang harus disepakati antara pengajar dan mahasiswa. Berikut contoh kontrak perkuliahan yang saya gunakan, yaitu yang pertama, partisipasi atau kehadiran dengan bobot 15%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, kemudian UAS 35%. Demikian tadi 3 aspek yang telah saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen agribisnis, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Itulah 3 aspek yang telah saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen agribisnis, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara real yang saya lakukan di dalam kelas pada mata kuliah manajemen agribisnis. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik. Alhamdulillah. Puasa ya? Ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua dikuatkan sampai berbuka puasa nanti ya. Amin. Baik, kita masuk di perkuliahan manajemen agribisnis. Ini untuk pertemuan yang keempat ya. Jadi minggu lalu kita pertemuan ketiga. Sebelum saya mulai materinya, saya absen dulu ya. Erika F. Ibrahim ada? Tidak ada. Amelia Zailani ada? Andika Parawata. Andika ada ya? Rival Kasim? Prandika Pakaya ada? Tidak ada. Nasli Igirisa? Tidak ada. Ekiron Kogoya? Tidak ada. Oh, ini yang orang Papua ya? Iya. Belum pulang. Nur Rahma Ishak? Handri Jangko ini yang keting ya? Iya. Izin katanya satu. Nofaisal Mohengu? Sri Ayu Mustafa? Clara Cynthia Dila ada? Tidak ada. Fatimah K. Saridi man suaramu Fatimah? Bukan orang bisu. Devriani Sinaga ada? Nandini Putri Syaputra,
Reza Hasan, Dirbo. Cinda Potale, tidak ada Cinda. Indah Pratiwi Humena, Hadir. oh Cinda tidak ada. Iya. Cina tidak. Nikadek Nebianti, Robin, Tasya Alun, siapa ini Alun ya? Alun. Tidak ada. Alun, Tidak ada. berikutnya Inggit Abdillah, Tidak ada. tidak ada. Fahril Muhtaril Salam, Tidak ada. Evelyn Tidak ada. Evelyn Omilipia Pakaya, sakit ya. Oke baik, itu tadi saya sudah absen dan beberapa orang mungkin karena pengaruh puasa ya, jadi belum sempat bergabung dengan kita. Kita masuk ke materi kita untuk pertemuan kali ini, yaitu bentuk-bentuk badan usaha agribisnis ya. Ada yang masih ingat pertemuan kita yang ketiga lalu materinya tentang apa? Pertemuan ketiga itu membahas tentang curah pendapat tadi. Yang kedua ada namanya persekutuan. Kemudian ada persekutuan firma. Kemudian berikutnya adalah PT atau perseroan terbatas. Kemudian badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara ini bisa juga berbentuk PT ya. Kemudian perusahaan daerah. Jadi ada yang menyingkat, ada biasa juga istilahkan dengan BUMD, ada juga yang menyingkatnya menjadi Perusda ya, perusahaan daerah. Kemudian koperasi, yayasan dan seterusnya ya. Kita masuk ke perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini adalah bentuk badan usaha yang paling tua di dunia ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena dari zaman dulu ya. Kenapa? Karena biasanya model badan usaha ini itu semuanya masih sangat sederhana ya. Manajemennya biasanya menggunakan manajemen tradisional juga ya. Walaupun sekarang pergeseran paradigma sekarang kan banyak juga yang misalnya sudah banyak aplikasi kasir instan misalnya ya. Tapi secara kalau kita belajar dari sejarah, sebenarnya badan usaha ini adalah badan usaha yang paling tua ya. Jadi karena ini adalah perusahaan kita sendiri, kita kelola sendiri, kita miliki sendiri, rugi pun kita sendiri, dikendalikan oleh kita sendiri. Ini digunakan untuk memproses bahan baku, kemudian dengan bantuan modal, teknologi, skill dan lain sebagainya menjadi barang dan jasa yang siap untuk dipasarkan ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang bentuk-bentuk organisasi agribisnis, itu bentuknya sebenarnya bisa bermacam-macam dan tidak baku ya. Artinya tidak ditentukan oleh ukuran atau jenis badan usahanya tadi itu, apakah bergerak di bidang peternakan, pertanian, perikanan, kelautan dan lain sebagainya. Kemudian hampir setiap ukuran dan jenis agribisnis yang ada itu dapat menggunakan salah satu dari bentuk-bentuk usaha yang ada seperti yang ditentukan tadi ya, bisa dalam bentuk perusahaan perorangan, bisa juga dalam bentuk BUMN atau badan usaha milik negara, kemudian Perusda atau BUMD dan lain sebagainya. Ini menurut Sedian ya. Berikutnya, nah tadi sudah di curah pendapat saya sudah tanyakan dan jawabannya sudah benar ya. Kita lihat bahwa yang dimaksud dengan badan usaha adalah, atau biasa juga diistilahkan dengan perusahaan ya. Perusahaan itu kan bisa bentuknya apakah pemilik perseorangan dan seterusnya seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi badan usaha adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor
ambil itu terserah kita. Yang ketiga adalah dari segi kebebasan dan fleksibilitas. Jadi dari segi keluasan mengatur waktu dan lain sebagainya ya, karena tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dari segi waktu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah bersifat kerahasiaan. Artinya tidak ada pihak-pihak tertentu yang memaksa kita misalnya untuk membuat laporan keuangan. Tidak ada yang mau mengaudit kita. Kenapa? Itu kan punya kita sendiri ya. Makanya mulai dari sekarang buat usaha apapun itu sekarang peluangnya ini banyak sekali ya. Bikin usaha online, jual makanan dan lain sebagainya ya. Itu kan bentuk usaha perorangan ya. Ya, salah satu contoh. Jadi tidak ada yang akan mengurusi kita berhubungan dengan keuangan, kemudian tidak ada yang bisa menggunakan informasi pribadi kita untuk menjadi pesaing kita dalam bisnis. Kemudian di samping ada kelebihannya, tentu juga ada kelemahannya. Jadi setiap bentuk badan usaha apapun itu pasti punya kekurangan juga. Kekurangan perusahaan perorangan adalah yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Jadi semua tanggung jawab yang berhubungan dengan usaha kita juga kita sendiri yang tanggung, ya. Artinya kalau ada apa-apa ya, misalnya aset kita atau seluruh kekayaan pribadi kita, termasuk ketika kita misalnya minjam uang, firma adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Kemudian karena persekutuan ini didirikan tanpa mengeluarkan saham karena belum berbentuk persero ya. Pendirian firma ini ada beberapa kelebihan dari badan usaha yang berbentuk firma ini. Misalnya karena jumlah modalnya lebih besar dibandingkan usaha perseorangan, maka biasanya kesempatan untuk melakukan ekspansi usaha itu lebih besar ya. Kenapa? Modalnya bisa lebih banyak dari perusahaan perseorangan karena sudah ada ini kan 2 orang atau lebih ya. Kemudian dari segi kemampuan manajemen itu lebih besar karena adanya pembagian kerja ya. Jadi karena orangnya tidak sendiri lagi, bisa pembagian kerja itu dibagi ya. Kemudian dan keputusan itu bisa diambil secara bersama-sama ya. Yang ketiga, badan usaha firma ini tidak memerlukan akte, jadi pendiriannya relatif lebih mudah ya. Kemudian kelemahannya, tadi kelemahannya adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Jadi misalnya ketika salah satu anggota membatalkan perjanjian untuk melanjutkan usaha itu, maka otomatis usaha itu menjadi bubar. Itu kekurangannya ya. Jadi ini berefek pada kelangsungan usaha. Jadi kelangsungan usaha itu bersifat tidak menentu. Kemudian ini juga kekurangannya kalau ada kerugian yang diakibatkan oleh misalnya sekutu yang pertama, maka sekutu yang kedua atau yang ketiga juga menanggungnya ya. Itulah tadi yang para kembali lagi ke poin 1, jumlah modalnya yang ini yang kelemahannya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya pemilik ini bisa 1, 2, 3 ya. Satu yang berbuat merugikan, semuanya menjadi rugi karena semuanya menanggung ya. Ini kekurangan dari badan usaha firma. Nah, kita masuk ke CV atau persekutuan komanditer ya. Kalau dalam bahasa Belanda biasa diistilahkan dengan komanditer vennootschap ya. Nah, ini juga merupakan perluasan dari bentuk badan usaha perseorangan di mana semua bentuk perjanjian kerjasama ini sebenarnya adalah bentuk salah satu interpretasi dari badan usaha firma ya. Bisa juga dalam bentuk CV ya. Kita di sini kayak kurang familiar ya kalau di bidang firma. Biasanya kita mengasosiasikan badan usaha firma itu dengan hukum. Misalnya firma hukum itu yang kayak familiar di otak kita ya. Padahal sebenarnya banyak badan-badan usaha yang bisa berbentuk firma walaupun itu bukan bergerak dalam bidang hukum.
menjalankan, memimpin, kemudian bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan yang memberikan pinjaman tapi tidak bersedia memimpin. Jadi kalau kita lihat perusahaan CPI ini sama dengan model firma, jadi ada juga orang yang bergabung di situ tapi dia tidak bersedia menjalankan tanggung jawabnya, misalnya secara manajemen dan lain sebagainya, dia hanya menyumbangkan uangnya. Itu perbedaannya dengan firma. Kalau firma dia sama-sama bertanggung jawab terhadap kelangsungan usahanya, terhadap manajemennya dan lain sebagainya. Kalau CP ini bisa jadi ada 2 orang yang terlibat tapi yang satu cuma menyumbangkan modal, tapi dia tidak mau terlibat dalam kegiatannya secara langsung, kegiatan operasionalnya. Nah, apa saja kelebihan dari CP dan kekurangannya? Kalau kelebihan daripada perusahaan yang berbentuk CP ini, itu modal yang dikumpulkan lebih besar, tentu saja karena lebih dari 1 orang. Yang kedua, lebih mudah menerima suntikan dana, karena kalau di Indonesia ini CP sudah cukup populer ya. Jadi kalau misalnya orang melihat papan nama misalnya firma hukum, itu yang cuma yang kayak familiar di otak kita ya, padahal sebenarnya banyak badan-badan usaha yang bisa berbentuk firma walaupun itu bukan bergerak dalam bidang hukum ya. Ini CP ya, jadi di mana semua bentuk perjanjian kerjasama itu dibentuk di antara mereka yang bersedia menjalankan, memimpin, kemudian bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan yang memberikan pinjaman tapi tidak bersedia memimpin. Jadi kalau kita lihat perusahaan CP ini sama dengan model firma, jadi ada juga orang yang bergabung di situ tapi dia tidak bersedia menjalankan tanggung jawabnya, misalnya secara manajemen dan lain sebagainya, dia hanya menyumbangkan uangnya. Itu perbedaannya dengan firma. Kalau firma dia sama-sama bertanggung jawab terhadap kelangsungan usahanya, terhadap manajemennya dan lain sebagainya. Kalau CP ini bisa jadi ada 2 orang yang terlibat tapi yang satu cuma menyumbangkan modal, tapi dia tidak mau terlibat dalam kegiatannya secara langsung, kegiatan operasionalnya. Nah, apa saja kelebihan dari CP dan kekurangannya? Kalau kelebihan daripada perusahaan yang berbentuk CP ini, itu modal yang dikumpulkan lebih besar, tentu saja karena lebih dari 1 orang. Yang kedua, lebih mudah menerima suntikan dana, karena kalau di Indonesia ini CP sudah cukup populer ya. Jadi kalau misalnya orang melihat papan nama misalnya ya silahkan, siapa namanya? Nurah. Ya silahkan Nurah. Masih keras lagi. Agribisnis bergerak dalam kegiatan dengan menyediakan sarana produksi, proses produksi, pengurangan dan pemasaran, dan hasil-hasil pertanian. Organisasi tidak ditentukan oleh ukuran atau jenis agribisnis. Yang saya tanyakan, organisasi tidak ditentukan oleh ukuran atau jenis agribisnis itu seperti apa? Bagus, siapa tadi yang bertanya? Nurahma ya. Berikutnya siapa lagi yang bertanya? Nanti kita tampung dulu baru kita jawab. Yang laki-laki, Robin. Siapa Robin? Ya silahkan Robin. Ini pertanyaannya tentang yayasan. Di dalam pengertian yayasan sendiri itu, yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Ibu, kalau contoh yayasan dalam bentuk keagamaan ini, Ibu, bagaimana? Yayasan dalam bentuk keagamaan, misalnya ya, kalau yang saya pahami sendiri, misalnya ada panti jompo atau panti ureda ya, itu kan biasanya berbentuk yayasan. Dan panti jompo ini atau panti ureda istilahnya, itu kan biasanya tidak memungut biaya. Jadi murni sifatnya misalnya memfasilitasi dan menolong orang-orang jompo yang mungkin tidak tidak bisa lagi dirawat oleh keluarganya dan lain sebagainya ya. Atau misalnya kalau orang Islam itu misalnya ada yayasan yang bergerak dalam bidang misalnya rumah hafiz misalnya ya. Jadi mereka memfasilitasi anak-anak yang berbakat dalam bidang
dan disekolahkan gratis di situ, itu kan biasanya berbentuk yayasan juga. Itu salah satu contohnya ya kalau dalam bidang keagamaan. Baik, jadi tadi sudah Ibu jelaskan tentang materi kita mengenai bentuk-bentuk usaha badan usaha dalam agribisnis. Kemudian tadi juga sudah ada beberapa teman kalian yang bertanya, sudah ada sesi diskusi. Tadi saya sudah sebarkan kertas untuk latihan. Sudah selesai semua? Ya, silakan dikumpul. Coba Aina kumpul tugasnya teman. Jadi untuk karena apa namanya, saya kira sudah dipahami semua ya, sudah paham semua tentang materinya. Tadi juga sudah kita ambil kesimpulan yang kalian bacakan sendiri dari hasil materi kita. Berarti saya anggap materi ini sudah cukup dipahami. Untuk minggu depan ada tugas yang akan kalian kerjakan. Tugasnya ini tugas individu dan merupakan bagian dari penilaian saya ya. Jadi dari tugas ini bisa Anda lihat nanti dikirimkan di materinya oleh ketua tingkat. Nanti kalian lihat tugasnya modelnya bagaimana, kemudian metode pekerjaannya bagaimana. Jadi tugasnya nanti bukan minggu depan ya. Jadi saya kira begitu untuk tugas pertemuan kita pada hari ini. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian PDD UKT-PT saya pada bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sesuai dengan PDD UKT-PT Sirdaus tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.